Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Segala puja-puji kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul, belajar bersama untuk melanjutkan journey kita, perjalanan intelektual dan spiritual dengan mengkaji satu kitab yang sangat luar biasa, yaitu Fusus Al-Hikam, yang ditulis oleh Syekhul Albar Ibnu Arabi, dan menurut beliau langsung disampaikan oleh Rasulullah kepadanya dalam penyingkapannya di mimpi. Dan sudah beberapa kali pertemuan kita sudah ditemanin oleh Ustadz Nur Jabir untuk memahami teks dari Fusus Al-Hikam. Kadang satu pertemuan hanya beberapa paragraf, dan itu bagian dari perjalanan kita bersama untuk menyelaminya. Sebelum kita lanjutkan kontemplasi kajian ini, kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, Nabi besar Muhammad SAW, para guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Wabil khusus kita mengharapkan barokah dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Bapak sekalian, sekali lagi kami ingatkan, kajian diskusi ini yang offline dan online adalah praktek meditasi bersama. Jadi kita tidak hanya menggunakan intelektual yang tajam dan matang, tapi pada saat yang sama adalah rasa spiritual atau zauk, dan juga bisa jadi dalam dialog ini kita mengalami penyingkapan pengetahuan yang kita peroleh secara langsung dari Allah pada hati kita melalui pembacaan teks. Dan perlu kami sampaikan juga kepada sahabat-sahabat yang hadir, pengkajian ataupun perjalanan ini dari teks Ibnu Arabi akan mengajak kita untuk mengenal ma'rifat itu begitu luas. Jadi metafisika Ibnu Arabi itu mengajak kita memahami yang ada hanya satu realitas. Sulit dong memahaminya kan? Karena kita sudah terbiasa diri kita ini kita sadari sebagai tubuh. Jadi ada aku yang seolah-olah berada di dalam tubuh dan ada di luar diriku. Jadi subjeknya aku, objeknya adalah segala sesuatu di luar diriku. Nah, kalau kita pelan-pelan nanti menyelam dalam metafisika tasawuf Ibnu Arabi, kita akan terbuka kepada glimpses atau bersitan-bersitan spiritual layar gitu. Seperti tadi Mas Himawan memperhatikan di layar, ada layar dalam layar kan gitu kan, kalau bukan di situ kan ada layar TV, ada teman-teman layar dalam layar nih. Terus yang di online juga ngeliat pakai layar juga gitu. Tapi ini sebetulnya satu kesatuan. Nah, begitu kita hadir kepada ruangan kita di mana kita berada, kita sudah sulit melihat semuanya ini satu. Ya, khusus ini akan mengajak Abu Jabir juga terberkati, beliau juga menerjemahkan Matsnawi Rumi. Nah, kalau Matsnawi atau Rumi melihat semua ini satu tapi merosok gitu, jalan cinta. Jadi Ibnu Arabi itu kental dengan jalan ma'rifat, Jalaluddin Rumi jalan mahabbah cinta. Dan ada satu tokoh yang intelektual Islam yang menulis buku tentang ini, namanya William Chittick, ya. The Sufi Path of Knowledge Ibnu Arabi dan The Sufi Path of Love Jalaluddin Rumi. Dan Ustadz Nur Jabir juga bisa membantu kita untuk menyelami itu. Nah, sekarang sahabat-sahabat, pengantar dari saya cukup dan kita akan lanjut kepada paparan dari Ustadz Nur Jabir. Mari kita buka akal dan hati kita
agar kita bisa nyambung dengan paparannya. Pada Ustadz Jabir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Kita masih di fasu adamiyah. Fas yang menjelaskan tentang hikmah ilahiyah dalam kalimat adamiyah, dan alhamdulillah kita sudah menjelaskan satu persatu term yang terkait dengan fasu ini adamiyah, dan kita sudah sampai di sini. Wa hadza la yarful aql bi tariqin nazarin fikri bal hadzal fan bil idraki la yakunu illa kashfil ilahi, dan seterusnya. Nah, Ibn Arabi ingin menjelaskan bahwa penjelasan tentang al-kaun al-jami yang sudah kita bahas kemarin, dan kaun al-jami ini tidak bisa dipahami bitarikin akul nazari, dia tidak mungkin dipahami dengan premis-premis, dengan kaidah-kaidah logika, dan juga dengan premis-premis yang ada dalam nalar kita. Ada buku ini, Philosophy and Mysticism, itu karya saya lupa penulisnya. Ini buku lama, penulisnya Amerika Latin. Judulnya Philosophy and Mysticism. Dan beliau menjelaskan ilmu tasawuf itu beyond akal. Jadi dia mengatakan ada satu premis yang dia di luar nalar. Jadi di luar nalar bukan berarti tidak logis, tetapi dia tidak dipahami dengan kaidah-kaidah logis. Nah, karena itu kenapa Ibn Arabi menjelaskan ini, karena pengetahuan ini sebagaimana dalam teks ini dijelaskan, pengetahuan ini tidak didapat kecuali dengan kasyf ilahi. Nah, kasyf ini adalah satu bentuk penyingkapan yang disingkap oleh hati. Nah, hati ini yang kemudian terhubung dengan dimensi batin. Nah, itu sebabnya kenapa di bab tasawuf ada yang disebut dengan praktek ya, riyadhah, tazkiyatun nafs. Kalau di era pasca Ibn Arabi biasanya tasawuf itu dibagi-bagi, ada tasawuf teoritis, ada tasawuf praktis, ada tafsir sufi, ada tasawuf sastra. Tapi saya selalu merujuk ke origin. Origin itu nggak ada pembagian seperti itu, dia menyatu. Karena kalau punya pembagian seperti itu tanpa kita tahu genealogi kenapa itu terjadi, biasanya kita akan terjebak. Jadi seolah-olah tasawuf teori itu beda dengan tasawuf praktek, beda dengan tasawuf tafsir sufi, beda dengan tasawuf sastra. Itu seolah-olah seperti itu, tapi sebenarnya dia adalah satu realitas. Karena seperti yang teks kita berhadapan saat ini, Ibn Arabi menjelaskan hadzal fan min idraki la yakunu an kasyfi ilahi, bahwa pengetahuan ini tidak mungkin disingkap dengan akal kita, tapi hanya dengan kasyf. Nah, bagaimana meraih kasyf? Kasyf itu tidak lain diraih dengan tazkiyah, karena wadahnya adalah hati. Itulah kenapa para sufi selalu mendefinisikan manusia itu dengan hati. Jadi kalau kita masuk filsafat, mendefinisikan manusia dengan akalnya, masuk ke tasawuf, dia mendefinisikan manusia dengan hati. Kalau kita pernah ikut kajian tentang nafs, ma'rifatun nafs, nah di situ kan ada pembahasan ruh, ada pembahasan akal, ada pembahasan alam khayal, ada pembahasan wahm. Salah satunya adalah pembahasan tentang hati.
Nah, hati ini yang menghubungkan seluruh fakultas dalam diri. Jadi ruh yang mendapatkan pancaran ilahi dari atas, tapi wadahnya itu adalah hati. Jadi hati ini yang menjadi barzakh perantara antara yang di atas dan yang di bawah. Nah, kenapa? Karena ruh ini dia sangat abstrak. Kalau Rumi menyebutnya dengan alam makna, dia tanpa bentuk, tanpa materi. Nah, hati ini yang bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini sudah pernah kita bahas. Kalau hati itu punya dua sisi, ada yang ke atas yang disebut dengan fuad, ada yang ke bawah disebut dengan sudur. Jadi itulah kenapa dalam hadis dijelaskan ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu itu adalah dia bisa meluas dan menyempit. Nah, ketika tercapai keterbukaan, dia akan meluas. Ketika dia tercapai ketertutupan, dia akan menyempit. Nah, hati inilah yang kemudian dia akan menyingkap terhubung dengan realitas yang ada di alam batin. Nah, sehingga ketika dia terkoneksi dengan alam batin, dia akan menyaksikan alam batin sehingga perpustakaannya di alam batin. Itulah kenapa Ibn Arabi diberikan hakikat itu melalui kash, melalui penyingkapan ini, melalui riyadhah dan tazkiyatun nafs tadi. Nah, karena itu ada buku-buku yang khusus membahas tentang riyadhah, yang khusus praktek. Nah, ada pembahasan yang membahas tentang ma'rifatnya. Nah, yang kita baca sekarang ini sebenarnya adalah pembahasan tentang ma'rifat. Yang ma'rifat ini beliau dapatkan dari Kash. Nah, pembahasan sekarang ini masih terhubung dengan pembahasan sebelumnya, kalau masih ingat tentang uh, al-jam al-kulli, apa? Insan kamil yang hadir dalam seluruh realitas, kaunul jami. Jadi kaun al-jami adalah satu realitas yang hadir dalam seluruh tingkatan yang kalau ada segitiga, masih ingat segitiga. Nah, dia hadir dalam seluruh tahapan di situ. Nah, kehadiran itulah yang tidak mungkin diraih dengan pengalaman akal. Jadi dia mesti dengan kash. Nah, karena itu beruntung para sufi membahasakan pengalamannya. Seandainya para sufi tidak membahasakan pengalamannya, kita pun tidak punya bahasa. Gitu. Kenapa kita tidak punya bahasa? Karena pengetahuan ini diraih an-kash ilahi. Diraih dengan penyingkapan kash. Tanpa kash tentu kita tidak punya bahasa. Jadi makanya kalau masuk buku-buku klasik, ada satu buku yang khusus membahas tentang istilah-istilah. Seperti buku At-Ta'aruf, Qawaidut Tasawuf, dan seterusnya. Ada banyak buku-buku. Karena para sufi mewariskan istilah. Jadi mereka mewariskan istilah. Jadi di dalam tasawuf itu perbedaan sebenarnya sangat kecil, sangat sedikit perbedaannya dalam dunia tasawuf, karena yang dibahas cuma ini saja pembahasannya dari awal sampai akhir, dari para sufi-sufi itu meneruskan. Makanya kalau kita masuk dalam tarekat-tarekat, ada istilah al-ilmu bil wirasah, ilmu yang diwariskan dari hati ke hati. Nah, nanti insya Allah kita ke Turki, kita mengunjungi kuburan Kunawi. Nah, Kunawi ini menantu Ibn Arabi, dan dia Kunawi menjelaskan bahwa saya ini baca khusus, cuma mukaddimah. Tapi karena saya mendapatkan kash, saya mengerti dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi dia belajar dari Ibn Arabi itu pendahuluan aja, pendahuluan. Nah, dia dari situ dia bilang, ekonomi mengatakan saya paham dari awal sampai akhir karena dia dapat cash juga. Sehingga beliau mengeluarkan satu buku namanya Fukuk, Al-Fukuk. Nah, fukuk itu dari kata fakun, itu kunci-kunci untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam kitab Fususul Hikam. Itu namanya Fukuk. Kitabnya tipis, lebih tipis dari Fusus.
karena dia hanya menyingkap istilah-istilah yang rumit yang ada dalam kitab Fusulat al-Fuqaha. Nah, jadi memang kitab ini sandarannya adalah bahasa Zauq. Kan itulah kenapa selalu ditekankan, kalau tidak mengerti dengarkan aja dulu. Ya, dengarkan aja dulu. Insya Allah nanti mudah-mudahan tersingkap ya. Karena kalau tersingkap itu kayak puzzle yang tersusun rapi. Jadi mungkin hari ini dapat A, dapat B, cuma belum tahu hubungannya. Tapi kalau udah dapat kayak satu lintasan, itu kayak satu pengetahuan kita yang semuanya menjadi tersusun rapi. Seperti itu. Nah, jadi pemahaman ini hanya dapat mulai kasyf ilahi. Nah, melalui kasyf ilahi inilah diketahui asal bentuk-bentuk alam yang menjadi wadah bagi ruh-ruh alam. Artinya, karena kita membahas tentang satu realitas yang hadir dalam seluruh entitas alam dan bahkan masuk di makom asma tadi, sehingga pemahaman ini tidak mungkin diraih dengan penalaran. Harus dengan kasyf ilahi. Karena relasinya antara ruh dengan bentuk ya. Bentuk itu bisa tubuh, tapi di sini masih berbicara tentang kosmos, realitas alam. Nah, sebab dalam kajian filosofis melalui susunan-susunan bentuk silogisme yang dapat diketahui hanyalah seperangkat konsekuensi dan sifat-sifat benda saja. Maksudnya kalau kita memakai akal, artinya kita memakai premis-premis. Premis mayor, premis minor, kesimpulan. Itu biasanya, makanya kalau orang filsafat itu sangat ketat dalam menyusun proposisi. Karena memang mereka mencoba meraih kebenaran itu melalui premis-premis. Makanya premis-premisnya harus ketat. Nah, tapi dalam dunia sufi, karena kita bahas satu realitas yang pernah kita bahas wahdatul wujud, nah pasti kita akan ketemu dengan sesuatu yang paradoks. Nah, paradoks itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Karena akal itu posisinya logika binar. Kalau tidak di luar, ya di dalam. Kalau kita di dalam, ya tidak di luar. Tapi kalau ada satu hakikat yang tidak terbatas, yang mengisi seluruh realitas, sekaligus dia tidak dibatasi dari realitas itu, makanya akan terlihat paradoks. Dia di dalam sekaligus di luar sekaligus di dalam. Kalau kita karena terbatas ya di sini. Kalau saya di sini ya tidak di luar. Kalau saya di luar ya tidak di dalam. Nah, tapi karena kita membahas satu entitas yang tak terbatas, kita akan ketemu dengan paradoks. Nah, paradoks-paradoks seperti ini memang bahasanya selalu bahasa Zauq. Itulah kita lihat perbedaan para sufi, ada yang seperti Ibn Arabi, ada yang seperti Rumi. Ibn Arabi berusaha menjelaskan secara sistematis, logis. Nah, orang-orang seperti Rumi memilih jalannya itu dia mengatakan ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan nalar. Ini dengan zauq, makanya pilih sastra. Jadi para sufi yang meyakini ini tidak bisa dijelaskan dengan nalar, mereka memilih bahasa sastra. Karena mereka meyakini sastra itu bisa menampung lapisan-lapisan makna. Nah, kalau proposisi itu, premis-premis, dia terbatas. Terbatas karena dia harus menjelaskan premis mayor, premis dalam sebuah proposisi kalimatnya. Nah, karena itulah Ibn Arabi di teks ini menjelaskan bahwa yang kita jelaskan sebelumnya, apa yang sebelumnya kaum al-jami, mudah-mudahan masih mengerti ya. Kaum al-jami itu tidak bisa diraih dengan nalar, akal teori, tetapi melalui kasyf ilahi. Nah, fasumya hadal mazkur insanan wa khalifatan. Nah, karena itulah kaun al-jami ini disebut dengan manusia dan juga khalifah. Karena itu istilah khalifah dalam tradisi tasawuf, khususnya dalam pemikiran Ibn Arabi, dia merujuk kepada yang seperti ini, yakni kaun al-jami. Kalau kita mungkin akrab dengan insan kamil. Nah, lebih spesifik lagi, apa itu insan kamil? Al-kaun al-jami.
yang hadir di seluruh tingkatan ini. Kan? Makanya itu kita sudah bahas di sebelumnya ya. Ini kayaknya direkam ya. Ya, jadi yang baru ikut bisa merujuk ke ini karena ini sangat berurutan ininya apa jenjangnya. Jadi biar terutama istilah-istilahnya. Jadi istilah dan segitiga ini harus terus di benak kita sehingga kalau kita panggil dia hadir lagi di benak kita. Karena sangat membantu. Nah, karena itu kaun al-jami ini disebut dengan manusia wa khalifah. Nah, kemanusiaannya bersifat universal karena mencakup seluruh tingkatan keberadaan. Karena ia memuat semua hakikat. Dia hadir seluruh tingkatan alam dunia, alam barzah, dan semua masuk ke makom asma. Nah, para filosof biasanya tidak membahas di atas ya. Jadi filosof itu biasanya cuma bahas alam dunia, alam barzah, alam akal, langsung ke Tuhan. Nah, dalam dunia sufi dia masih ada karena dia membahas tentang asma. Jadi mulai dari ayan sabita wahidiyah ahadiyah sebenarnya itu pembahasan asma Tuhan. Nah, itulah pernah kita bahas. Ibn Arabi mengklasifikasi sufi, ada sufi besar, sufi kecil. Sufi besar itu yang bahas asma, sufi kecil itu yang berhenti di alam roh. Karena dia tidak mencapai perjalanannya di perjalanan asma. Jadi Ibn Arabi, sufi besar itu sufi yang perjalanannya sampai ke asma, dia menyebut di sufi besar. Nah, sufi kecil itu yang perjalanannya mentok di alam roh. Tidak naik ke atas ke makom asma. Dari sini tidak ada pertanyaan, kita masuk pembahasan baru. Oke. Nah, wa huwa lil haq bimanzilatil insanul ain minal ain. Nah, ini ada istilah baru. Iya, maksudnya insan kamil itu bagi al-haq. Nah, al-haq sudah tahu ya istilah al-haq. Al-haq itu Tuhan. Ibn Arabi kalau menyebut Tuhan biasanya menggunakan istilah al-haq. Kenapa? Karena al-haq itu identik dengan satu entitas yang tak terbatas, tak terhingga. Jadi, karena kalau nyebut Allah, nah itu sudah asma. Nah, seperti dalam Al-Quran, awitullah, awitur rahman, ayam matadau, falahu asma'ul husna. Surah Allah atau surah Ar-Rahman. Artinya kita diseru ke asma. Tapi kalau al-haq itu satu realitas yang menjelaskan tentang posisi Tuhan dalam segalanya. Bukan cuma di asma tapi di zat kayak gitu. Nah, makanya di khusus kalau kita baca al-haq berarti umumnya refernya itu kembali kepada makom zat dengan semua tajallinya atau biasa kita sebut dengan inti wahdatul wujud. Oke. Nah, posisi ia bagi al-haq adalah seperti insanul ain milal ain. Yakni pupil mata bagi mata itu sendiri. Pupil itu yang hitam, yang tempat melihat. Yakni bagian yang membuat penglihatan menjadi nyata yang dalam istilah lain disebut dengan basar atau penglihatan. Minanen alladzina bihi yakunun nazar wa huwal mu'abbar anhu bil basar. Atau dalam istilah ini disebut dengan basar. Nah, manusia adalah kaun al-jami. Ini sudah kita bahas kemarin secara panjang lebar kaun al-jami. Dan kaun al-jami itu bagi Tuhan menempati posisi insanul ain. Yakni sebagai pupil bagi mata. Sebab melalui pupil itu penglihatan terjadi dan segala sesuatu tampak. Karena itu, kaun al-jami disebut dengan dinamakan manusia. Nah, selanjutnya, mengapa Ibn Arabi berkata wa huwa lil haq bimanzilatil insanul ain yang kami terjemahkan dengan manusia bagi Tuhan seperti pupil bagi mata? Jawabannya, lafaz lil haq menunjuk pada makom qurbul faraid. Pernah dengar qurbul faraid? Nah, ini ada dalam istilah sufi, ada disebut istilah kurbun. Kurbun itu kedekatan. Ada istilah kurbun yang secara garis besar sebenarnya ada dibagi dua. Ada kurbul faraid
Oh, siap. Ada qurbul faraid. Kemudian satu, saya kok jadi lupa ya. Nawafil. Kurbun nawafil. Jadi ini kurbun nawafil. Kalau biasanya kita ini faridah-faridah, amalan faridah-faridah adalah amalan nawafil-nawafil. Ini yang wajib, ini yang nawafil. Tapi ini kemudian Ibn Arabi mengambil dengan istilah khusus dia untuk menjelaskan satu kedekatan kepada Tuhan. Disebut dengan ini berasal dari hadis kurbun. Ini sangat dekat dalam tradisi tasawuf ya. Jadi hadis ini sebenarnya diambil dari satu hadis. Yang hadis ini memang tidak populer, tapi populer di tarekat-tarekat dan dunia sufi. Hadisnya seperti ini. Jika seorang hamba ingin dekat kepadaku, dia beribadah kepadaku. Jika dia beribadah kepadaku, dia akan mencintaiku, kata Tuhan. Jadi hamba ini akan mencintaiku. Ketika aku mencintainya, ketika dia mencintaiku, aku pun akan mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku akan membunuhnya. Ketika aku membunuhnya, maka dengan matanya aku melihat, dengan telinganya aku melihat. Nah, ya, jizwah. Ya, kita aku membunuhnya, maka ketika aku melihat, aku gunakan matanya. Nah, kadang bahasanya begini. Jadi ketika aku membunuhnya, kadang bahasanya dengan matanya aku melihat, kan? Jadi dengan matanya aku melihat. Jadi aku melihat. Dengan telinganya aku mendengar. Ini kalau bahasanya begini disebut dengan kurbun nawafil. Nah, kadang bahasanya seperti ini. Akulah pendengarannya. Akulah pendengarannya. Akulah penglihatannya. Nah, kalau bahasanya seperti ini disebut dengan kurbul faraid. Itu bedanya antara kurbul faraid dengan kurbun nawafil. Jadi, ada kedekatannya yang sangat identik. Ada kedekatan yang masih dalam bentuk sifat. Kalau ini sudah zat, penyatuannya dengan secara zat. Sehingga bahasanya akulah pendengarannya. Akulah penglihatannya. Akulah tangannya, kakinya, dan seterusnya. Tapi kalau ini masih perantara. Dengan matanya, aku melihat. Dengan telinganya, aku. Jadi, ini disebut dengan kurbun nawafil. Jadi, beda di bahasa. Kenapa beda bahasa seperti ini? Beda dalam tingkat penyatuan. Satu, penyatuan secara zati, satu penyatuan dengan sifat. Gitu. Itu yang membedakan antara kurbun nawafil dan kurbul faraid. Jadi ini satu istilah yang diambil dalam hadis. Hadis disebut dengan hadis kurbun, hadis kedekatan. Nah, jadi lafaz lil haq menunjuk kepada makom kurbul faraid, yaitu keadaan ketika seorang hamba menjadi pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan tangan Allah. Makanya bahasanya akulah. Penglihatannya itu kurbul faraid. Nah, ada juga bahasanya kurbun nawafil kalau pakai dengan matanya aku melihat, itu disebut dengan fana dalam sifat. Nah, ini adalah makom insan kamil ketika ia fana dalam zat dan bako dengan Allah. Derajat ini lebih tinggi daripada kurbun nawafil, kan? Jadi kurbul faraid ini makomnya lebih tinggi daripada kurbun nawafil. Nah, isyarat tentang makom kurbul faraid ini terdapat dalam sholat. Ketika seorang hamba dalam ruku berkata, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Setelah itu kita mengucapkan apa? Setelah ruku, bangkit dari ruku, kita apa ucapkan? Nah, Sami Allahu liman hamidahu. Apa artinya? Sami Allahu liman.
Ya, ya. Allah mendengar siapa yang memujinya. Itu artinya ya. Pertanyaannya, Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini kalimat Tuhan atau kalimat hamba? Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini kalimat Tuhan atau hamba? Iya, ini kalimat Tuhan. Tetapi melalui lisan hamba. Hamba yang sholat mengucapkan itu. Kita sholat, tapi kita mengucapkan itu. Makanya di beberapa bagian-bagian sholat, itu bagian fana. Salah satunya ketika bangkit dari rukuk tadi. Kita ucapkan, Sami Allahu liman hamidah. Selama ini kita baca begitu saja, tidak mendalami maknanya. Padahal maknanya itu adalah fana. Jadi Allah mendengarkan siapa yang memujinya. Itu bukan kalimat hamba. Itu kalimat Tuhan. Itu kalimat Tuhan. Nah, makanya setelah ucapan Allah, di mana Allah menjadi pendengaran orang yang memujinya. Jadi Allah menjadi pendengaran orang yang memujinya. Itu kalimat Allah, tetapi melalui lisan hamba. Jadi hamba gunakan lisannya. Dengan lisan hamba itu dia berkata-kata, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan siapa yang memujinya. Makanya salah satu ruang dalam bab sholat tentang fana itu adalah ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Kita kan berkali-kali sudah mendengar ya bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya mengimplementasikan ini Allah gitu. Apa Ya. ya kan Ya. mengimplementasikan ya inilah enggak, maksud saya gini. Jadi di dalam implementasi ini itu kan berarti bisa implementasi yang melalui telinga, melalui mulut, ya, melalui mata yang kita lihat. Jadi saya sebenarnya sedang checking apakah pemahaman saya benar apa enggak gitu. Karena kan misalnya ketika kita memikirkan sesuatu atau melihat sesuatu, kalau tidak dalam rangka mengimplementasikan perintah Allah, itu kan apa namanya semacam tidak sejalan lah dengan, atau malah gini, apa yang kita lakukan itu sebenarnya kan untuk memuliakan Allah kan gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sedapat mungkin mengimplementasikan sifat-sifat Allah gitu. Ya. Nah, karena itu bisa diimplementasikan melalui berbagai indera gitu ya. Dengan mulut, dengan telinga, nah sehingga implementasi atau hal yang kita lakukan untuk memuliakan Allah itu secara terintegrasi di dalam tubuh manusia, tapi juga terhubung dengan spiritualitas kita gitu. Itu benar nggak? Iya, atau lebih dalam lagi, gitu. Atau lebih dalam lagi. Ini kan bahasanya memuliakan Tuhan. Nah, mau saya lebih dalam lagi, ada satu bentuk kesadaran, ini bukan soal memuliakan atau tidak memuliakan, tapi kesadaran itu menyatu. Kesadaran itu menyatu. Nah, sehingga bahasanya yang lebih tepat adalah bahasa kesadaran dalam konteks kefanaan. Kefanaan. Apa itu fana? Fana adalah ketika Tuhan merenggut seluruh apa yang kita miliki, termasuk pengetahuan kita, indera kita, persepsi kita. Baik itu khayalnya, akalnya, hatinya, imajinasinya, itu direnggut oleh Tuhan sehingga Tuhan yang hadir dalam itu. Jadi ini lebih konteks kepada kesadaran kefanaan. Jadi bukan soal saya ada,
oh saya memuliakan Tuhan karena itu saya harus melihat yang baik-baik dan dengar-dengar. Bukan seperti itu. Ini lebih apa lagi? Intimate lagi dengan Tuhan. Ya itu. Lebih batin lagi dengan Tuhan. Jadi bukan lagi soal begitu. Ini masuk kepada satu bentuk kesadaran di mana kesadaran manusia itu sudah menyatu dengan kesadaran ilahi. Makanya kenapa kita bahas kurbun nawafil, kurbul faraid itu untuk bahas tentang satu bentuk kefanaan yang bisa dialami oleh manusia dengan tingkatan fananya seperti itu. Nah, jadi bukan soal saya memuliakan atau tidak, bukan, lebih dalam lagi. Kalau memuliakan itu kan masih masuk bab, ya kayak gitu. Jadi seolah, oh iya, karena saya ini hanya wadah, jadi saya harus memuliakan Tuhan, melihat yang baik-baik. Bukan lebih dalam lagi itu lagi, karena kesadarannya adalah tentang kefanaan, kebersatuan dengan Tuhan dalam hal idrak, mempersepsi tadi. Gitu. Makanya fana itu adalah ketika Tuhan merenggut seluruh persepsi manusia. Nah, sehingga Tuhan yang hadir, Tuhanlah yang berkata-kata, Tuhanlah yang mendengar, Tuhan itu. Gitu. Kalau saya tanya Ya. lagi, Ya. ketika kita berdialog atau ketika kita berdoa, itu kadang kan kita berpersepsi sebagai hamba, kadang berpersepsi sebagai kita menyatu kan gitu. Nah, Ya. hal itu kan gimana ya? Kadang kapan mempersepsikan kita sebagai hamba, dan karena kalau kita berdoa itu sebenarnya kan kita menghambakan diri, Pasti. ya kan? Pasti. Sedangkan kita diperintahkan untuk berdoa juga gitu. Ya. Nah, tetapi ketika kita mau berkarya gitu ya, itu kan kalau menyatu dengan Tuhan itu kan karya kita bersama Tuhan kan gitu. Nah, antara ini tadi kapan kita tadi ketika kalimat Sami Allah liman hamidah itu kan kalimat Allah gitu. Nah, tapi kan kadang ya kalimat-kalimat yang sebenarnya perintah gitu. Ini apa perintah Allah kepada kita gitu. Kadang kan seperti itu juga gitu. Tidak semua yang di dalam bacaan sholat itu juga bernada seperti itu gitu. Betul. Ya kan? Betul. Makanya yang membedakan adalah kesadarannya. Kesadarannya. Nah, ketika ada jarak, nah itu memang dalam makom penghambaan. Kenapa? Karena penghambaan itu ada dualitas. Ada dualitas. Iyaka na'budu wa iyaka. Nah, itu kan dualitas. Saya sebagai hamba, Tuhan sebagai kholik. Hanya kepadamu. Ya, hanya. Nah, kadang setelah dia menyerahkan semuanya kepada ilahi dengan penghambaannya, dia dikasih fana oleh Tuhan. Kesadarannya akan berubah. Iya, akulah pendengarannya. Makanya yang membedakan adalah kesadaran. Kesadaran. Makanya saya selalu membedakan beda makom wahdatul wujud, beda makom penghambaan. Kalau digabung itu bahaya. Gitu. Jadi beda makom wahdatul wujud, beda makom penghambaan. Dan dua-duanya ini sebenarnya hubungannya dengan konteks fana. Makanya sama ini dalam Al-Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakinallah. Bukan engkau melempar ketika engkau melempar. Ini hanya berlaku bagi yang fana. Saya yang tidak fana tidak berlaku. Karena kesadaran saya bukan kesadaran kefanaan. Akunya masih ada. Bagaimana kamu hadir kok? Ketika saya fana, saya sirna, baru saya berhak, bukan saya yang berkata-kata. Kalau kesadaran aku saya masih hadir, saya nggak berhak bilang begitu. Tuhan yang berkata nggak berhak saya, karena saya sedang tidak fana. Artinya aku saya masih dominan. Makanya ayatnya menarik. Sejak awal dinafikan, wa ma ramait, bukan engkau ketika engkau. Ya. Bukan engkau ketika engkau. Quran tidak mengatakan ketika engkau, bukan. Quran bahasanya bukan begini, ketika engkau melempar, bukan engkau. Enggak. Quran sejak awal menafikan, bukan engkau.
ketika engkau. Kenapa? Karena di situ bahasa fana. Akunya sirna. Ketika aku sirna inilah Tuhan lebih dominan hadir, sehingga itu bahasanya bukan engkau. Kayak gitu. Boleh ini lagi saya mau mempertajam seperti bukus. Biar kita bisa merasakan dan membedakan kurbun nawafil sama kurbun faraid ya. Faraid. Jadi pada waktu kita di depan cermin, saya yang asli. Nih saya ngomong saya yang asli. Sebenarnya kan yang di cermin juga ngomong begitu kan. Iya kan? Saya loh yang asli. Yang di cermin itu kan ngomong gitu juga. Pada waktu yang di cermin itu ngomong saya yang asli, dia itu fana kurbun nawafil atau kurbun faraid. Kan tadi kan ketika hamba itu mendekat, apa tadi? Ketika dia akan mencintaiku. Dia akan mencintaiku. Terus apakah dia mencintaiku, aku pun akan mencintainya. Aku pun akan mencintainya, ini kalimatnya nih. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengan itu ia mendengar. Aku menjadi pendengarannya dan dengan itu dia mendengar. Tapi pada berikutnya, aku menjadi pendengarannya kan gitu. Iya kan? Itu lebih tinggi. Lebih tinggi kan? Berarti itu sudah zat ya. Nah, kalau fana di zat ya. Kalau yang tadi sifat ya. Fana sifat. Nah, pada waktu si refleksi yang dicermin ngaku, saya yang asli, itu sifat ya. Kan kalau kita depan cermin, saya yang asli. Ya. Yang di depan cermin kan, yang dicerminkan juga ngaku saya yang asli. Ya. Nah, kayak tadi tuh, ketika kamu bukan melempar ketika kamu melempar. Ya, bukan. Kamu bukan yang bicara ketika kamu bicara. Ya kan? Ya. Kan yang di cermin itu kan ngomong, aku yang asli kan? Kamu bukan yang berbicara ketika kamu bicara. Aku yang berbicara kan gitu. Iya kan? Ya. Jadi, nah di sami Allahu liman hamidah itu, Allah mendengar orang yang memujinya. Allah memerintahkan mulut hamba untuk mengatakan itu omongan dia kan, omongan Tuhan kan gitu kan. Itu apa tuh maksudnya tuh? Oh, yang sami Allah liman hamidah. Sifat. Sifat ya, sifat, bukan zat. Kurbun nawafil. Kalau yang sifat itu kurbun nawafil ya? Iya, kurbun bukan kurul faraid. Faraid yang zat. Oh, faraid yang zat. Oke, ya. Iya. Iya. Ya, memang kalau perumpamaan itu satu sisi mendekatkan, satu sisi menjauhkan. Jadi jangan ambil yang menjauhkan. Jadi perumpamaan tetap perumpamaan. Perumpamaan itu bukan dalil, tapi dia hanya membantu kita untuk bisa memahami dengan baik. Ya, gitu. Jadi jangan ambil sisi yang menjauhkan. Jadi setiap perumpamaan pasti dua sisi. Ada dia satu sisi mendekatkan, satu sisi menjauhkan. Nah, makanya iya, perumpamaan adalah perumpamaan, dia bukan dalil. Nah, karena itu memang cermin itu salah satu khazanah yang sangat dekat. Sufi selalu menggunakan itu, istilah cermin tadi. Nah, makanya pernah kita bahas, cermin yang dimaksud Sufi itu bukan kacanya. Iya, iya. Iya, bukan kacanya. Bukan kacanya, tapi bentuknya. Yang tampak. Yang tampak itulah cermin. Tampak itu. Jadi cermin itu bukan kacanya. Yang ngomong, yang nempel di situ. Nah, kalau Al-Halats mengatakan anak al-haq, itu fana kan? Fana. Bukan Halats yang ngomong. Dia, itu gimana? Dia naik ke atas,
Jadi fana, dia naik ke atas, dia masuk ke makom asma. Nah, fana, nanti kita ketemu Ibn Arabi, dia mengatakan ketika orang fana, jadi ketika orang menyaksikan Tuhan, yang dia saksikan adalah tidak lain adalah dirinya sendiri dalam cermin Tuhan. Jadi jadi kata Ibn Arabi, ketika orang menyaksikan Tuhan, sebenarnya yang dia saksikan adalah dirinya sendiri tapi dalam cermin Tuhan. Nah, makanya ketika Al-Haq naik, dia lihat dirinya dalam cermin Tuhan, dia bingung. Loh, kalau gitu mana saya, mana Tuhan? Sehingga keluarlah kata-kata anallah. Karena itu makanya nanti kita bahas dalam dunia sufi, ada yang disebutkan makom ketakjuban. Jadi dia sampai naik ke atas, dia takjub. Loh, kalau begini mana saya ya? Karena saya melihat diri saya dalam cermin Tuhan. Nah, karena kebingungan itulah takjub dan ketakjuban itu dia keluar kata-kata anal haq. Itu. Makanya disebut makom hairah, makom ketakjuban. Itu juga dalam cermin Tuhan. Gitu. Yang melunjak itu maksudnya. Ya, karena Apa? kalau kita misalnya kemudian kadang khawatir kalau kita ngelunjak kepada Tuhan gitu loh. Makanya bedakan makom wahdatul wujud dan makom penghambaan. Gitu. Jadi kita tidak mungkin keluar dari posisi hamba. Gak pernah. Selamanya kita hamba. Alasannya sederhana. Kita terbatas. Oke, kita terbatas. Nah, cuma dengan keterbatasan ini, kadang Tuhan memberikan kita karunia tersambung dalam samudranya. Tersambung sama samudranya sehingga seluruh realitas itu menjadi dia. Kayak gitu. Makanya orang yang para sufi yang sampai ke makom wahdatul itu enggak 24 jam. Gitu, enggak 24 jam. Jadi enggak pun dia fana terus enggak seperti itu. Iya, dan makanya kata Ibn Arabi ini tajalli barqi. Sesaat. Tapi sesaat itu dia melihat semuanya. Wahdatul wujud. Kayak gitu. Nah, makanya para sufi itu sibuk justru menjadi hamba. Karena posisi hamba itu meniadakan diri. Karena hanya dengan meniadakan diri, dia bisa fana. Makanya posisinya terus hamba. Sehingga ada kata-kata begini, tidak ada bedanya aku dengan dirimu. Kecuali antal kholik wa anal makhluk. Engkau pencipta, aku makhluk. Tapi dari sisi wujud gak ada bedanya. La farqa baini wa bainak. Tidak ada bedanya aku dengan dirimu. Kecuali engkau kholik, saya makhluk. Satu terbatas, satu tak terbatas. Tapi semua dalam limpahan wujudnya. Kayak gitu. Dalam pelukan samudranya. Bisa. Bisa kan? Bisa. Ya, nanti kita sampai di situ. Ada posisi begitu. Dia makom di luar lebih tinggi dari dua ini lagi. Ya. Nah, kalau kita di barzah, makanya ada kata-kata sufi. Siapapun di barzah, mau dia mukmin, mau dia musyrik, mau apa, dia batinnya akan terbuka. Nah, batinnya terbuka karena di sana bukan lagi alam simbolik dengan pakai bahasa kata-kata. Di sana sudah pakai bahasa hakikat, penyaksian, gitu, bahasa hakikat. Nah, makanya di sana kita tidak pakai lagi bahasa-bahasa. Nggak ada agama lagi dan seterusnya. Ya, dari awal bahasa hakikat. Jadi semuanya akan tersingkap. Nah, cuma tidak semuanya bisa sampai ke makom yang ini ya, karena tergantung dia di dunia seperti apa.
Iya, iya, iya. Iya. Oh, Kita kan terbiasa, ntar kalau saya mati kemana ya? Tadi Ustadz Nur bilang, kalau sudah masuk ke alam barzah, ya nggak ada perbedaan karena di sana nggak pakai bahasa kata-kata lagi, tapi sudah iya. mungkin kalau orang orang saintis modern ya itu bahasa energi gitu kan. Kalau sekarang kayak getaran, kita nggak mendengarkan kata-kata yang diomongin, tapi kita merasakan getaran yang dipantulkan oleh dia pada saat dia berkata-kata ya. Jadi di masa kita di dalam yang keterbatasan ini sebetulnya bisa saja terbuka kepada alam barzah itu kan. Sangat, sangat. Nah, kalau Ibnu Arabi misalnya bilang saya bertemu Nabi, saya diberikan kitab ini, itu kan berarti di barzah kan sebenarnya kan? Barzah, barzah. Karena mimpi. Iya. Mimpi. Di Zoom nggak ada. Di Zoom ada yang mau bertanya, Pak Adi? Oke, lanjut. Di Zoom ada 9 orang. Ya silakan, Pak. Ahlul al-wahdah, maksudnya ini orang-orang yang sudah tenggelam dalam lautan Tuhan, ya, ahlul wahdah berkata, antara engkau dan Allah tidak ada jarak, karena wujud itu tidak lebih dari satu. Wujud hanya satu. Al-wujud wahidun la syarikalah. Jadi wujud itu satu, tidak ada yang menyekutukannya. Dan wujud itu hanya wujud Allah. Selain wujud Allah, tidak ada wujud lain. Dan mustahil ada wujud yang lain. Nah, dalam dunia sufi, wujud hanya satu. Wassalam. Ya, Allah wujud, selesai. Semuanya tidak ada. Apa maksudnya tidak ada? Tajalli. Jadi semuanya itu, bahkan yang kita bahas yang segitiga itu semuanya tajalli. Tajalli. Karena yang hakikat wujud itu yang ghaibul ghuyub aja. Selain itu di bawahnya semuanya tajalli dari al-wahdah. Huwa. Huwa. Nah, al-wahdah berkata, apapun yang tidak ada, maka memang ia tidak ada. Dan yang ada hanya Allah semata. Engkau mengira bahwa Allah punya wujud, dan engkau pun memiliki wujud yang lain dari wujud Allah. Ini kesalahan besar. Wujud itu adalah wujud Allah. Makanya ada kata-kata sufi, wujuduka dzambun. Kau mengatakan kau ada, itu sudah dosa besar. Iya, Itu dosa besar. dosa besar. Karena itu musyrik kan. Duakan Tuhan. Gitu. Itu kerendahan Kerendahan hati. Ya, itu kata Rumi. hati. Ya. Jangan pernah mencela kata Allah, karena inilah hakikat kerendahan hati. Inilah hakikat kerendahan. Selama seorang talik tidak melewati anggapan keliru ini, ia tidak akan sampai kepada Allah. Orang yang melihat dirinya sendiri tidak akan pernah melihat Allah. Karena ada jarak kan antara dirinya dengan Tuhan. Nah, dalam menjelaskan kurbul faraid dan kurbul nawafil serta dua kedekatan lainnya, Abdurrahman Jawi menjelaskan dalam syarah Al-Isyarat Al-Luma'at. Mereka yang dekat kepada Allah tidak lain keluar ini, Mbak Desi. Nah, terwujud hanya dengan kurbun nawafil dan mereka disebut dengan ashab kurbun nawafil. Dalam makom ini Allah berfirman, aku menjadi pendengaran. Aku menjadi penglihatan. Aku menjadi, maksudnya dengan telinganya lah aku melihat. Itu maksudnya aku menjadi penglihatan lisan atau yang babu. Nah, terwujud hanya dengan kurbul faraid. Nah, dia bahasanya kayak tadi, sami Allahu liman hamidah. Oh, ternyata di sini kurbul faraid. Mengumpulkan kedua kedekatan tersebut tanpa terikat salah satu dan tanpa bergiliran. Tunggu. Nah, sami Allahu liman hamidah. Mengumpulkan dua kedekatan tersebut tanpa terikat. Ini yang ketiga. Mengumpulkan dua kedekatan tersebut tanpa terikat salah satu dan tanpa bergiliran. Ini yang tadi. Tetapi keduanya hadir sekaligus. Itu disebut dengan makom jamul jam. Ini istilah ya. Istilah jamul jam itu mengumpulkan yang dua tadi. Yang dua. Nah, seperti ayat Al-Qur'an, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyinu. Sungguhnya yang membaiatmu, sungguhnya baiat kepada Allah. Tidak ada dualitas. Jadi dia melampaui dari dua kedekatan tadi.
Nah, kemudian tidak terikat dari ketiga hal di atas ini yang keempat. Tetapi dapat tampak pada salah satu pada makom seluruhnya tanpa keterikatan. Maksudnya, dia sudah sampai puncak, tidak terikat kepada ketiga, tetapi dia bisa hadir salah satunya. Jadi artinya kesadarannya itu tergantung dia. Saya bisa kurbul faraid, saya bisa kurbul nawafil, saya juga bisa lampaui keduanya, dan saya juga tidak tergantung itu. Ini makom yang lebih tinggi. Nah, ini yang dalam ayat wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Bukan engkau yang melihat ketika melihat, tapi Allah yang melihat. Ini yang bergiliran ya, tanpa dia sudah tidak terikat dengan dua makom tadi. Nah, ini adalah pesan khusus Khotamun Nabiyyin, tetap para wali mendapat bagian darinya melalui pewarisan. Nah, maksudnya wa ma ramaita iz ramaita ini khusus makam Rasulullah, tetapi orang yang sampai kepada makom tertentu melalui jalan Muhammadiyah, makanya disebut nanti di fasu paling terakhir 27 kita ketemu dengan fasu Muhammadiyah. Nah, di situ makom Rasulullah dan orang yang sampai ke sana akan diwariskan makom khotaman nabiyyin. Nah, ini dia tidak terikat kepada tiga struktur di atas. Agak bingung ya? Nah, ini yang keempat. Yang keempat itu apa? Yang dia sudah tidak terikat dengan salah satunya dan dia bebas untuk mau hadir di mana. Mau kurbul nawafil kah, kurbul faraid kah. Jadi kesadaran itu. Nah, yang ketiga ini tidak terikat kepada ketiga hal di atas. Ketiga, mengumpulkan dua kedekatan itu, mengumpulkan kedua kedekatan. Jadi dia kurbul nawafil juga, kurbul rafid juga, faraid juga, tanpa terikat salah satu dan tanpa bergiliran. Tanpa terikat kepada salah satu dan tanpa bergiliran. Jadi kalau ada yang kurbul faraid saja, ada kurbul nawafil saja. Ya, nah ini tanpa terikat salah satunya. Nah, artinya dia lebih tinggi. Dia bisa kurbul faraid, dia bisa kurbul faraid, tapi tanpa bergiliran. Dia belum bisa ngatur. Iya, belum bisa ngatur. Nah, yang puncak itu melampaui semua ini, makanya dia bisa ngatur. Siapa itu yang benar-benar akunya hilang? Makanya bahasanya ayatnya ini, wa marmaita, bukan engkau. Bukan engkau. Jadi yang sampai kepada makom itu memang dia sudah sirna, benar-benar sirna. Kata Ibn Arabi menjadi hamba mutlak. Mungkin gini kali, ini pemahaman saya nih. Kalau kita lihat segitiga yang tadi ya, ya kita coba bayangkan segitiga itu ya. Dari guyubul guyub kan, terus ahadiyah, wahidiyah, ayan sabitoh, baru jabarut, malakut, alam dunia kan fisik ini kan. Nah kalau kurbun nawafil kan itu sifat ya. Sifat. Ini berarti sudah di asma ya. Ahadiyah, wahidiyah, ayan sabitoh ya. Jadi ini supi besar. Ya. Supi besar. Jadi kurbun nawafil adalah dia mengejawantahkan, mentajalikan sifat-sifat. Sifat-sifat. Kalau kurbun faraid dia zat. Zat. Memang dia nggak ada, yang ada hanya zat aja. Ya. Oke. Nah, kalau dia sudah yang keempat, ya, dia bisa turun ke semuanya sesuka-sukanya. Ya. Iya kan? Ya. Ya mungkin analoginya kalau sudah orang itu kosong, ini nih meminjam sedikit cara Buddhis gitu. Kalau sudah sunyata, sunyata itu sudah suwung, dia bisa mentajali di derajat apapun. Iya kan? Karena dia sudah fana, fana zat. Dia sudah bisa hadir di semua derajat. Gimana Ustadz? Gitu ya? Ya. 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 Jadi ini kita bicara makom. Makom kesadaran
Dan makom kesadaran itu adalah yang kita bicarakan makom kesadaran tingkatan fana. Ada fana di kurbul faraid, ada fana di kurbul nawafil, ada di tidak terbatas kepada keduanya, ada yang melampaui lagi, yang dia sudah bisa melihat seluruh tingkatan alam eksistensinya. Nah, biasanya kalau orang pertama kali fana, dia terbatas kepada kefanaan dirinya. Nah, misalnya pertama itu pasti fana perbuatan dulu. Setelah itu kasih karunia naik lagi fana sifat. Setelah itu karunia lagi naik lagi fana zat. Nah, setelah itu dia benar-benar sirna. Nah, dia sudah tidak terikat lagi dengan tingkatan fana ini. Kayak gitu. Jadi di dalam klarifikasi yang lain, itu sebenarnya sama dengan kita membahas level fana. Pertama fana perbuatan. Fana perbuatan itu dia disingkapkan oleh Tuhan bahwa semua yang bekerja ini Tuhan. Semua yang bekerja Tuhan. Dia menyaksikannya. Jadi bukan sekedar kajian filosofis. Kalau kajian filosofi itu nalar. Ini bukan. Memang kesadaran penyaksian bahwa yang bekerja ini semua Tuhan. Kalau bahasanya itu la mu'assira fil wujud ilallah. Tidak ada yang memberikan efek dalam realitas ini kecuali Tuhan. Nah, itu fana perbuatan. Kemudian naik lagi, dia fana sifat. Nah, fana sifat itu dia melihat bahwa semua sifat-sifat yang ada dalam dirinya itu adalah sifat-sifat ilahi. Dia naik lagi, masuk fana zat. Nah, di situ dia sudah sirna. Dikasih lagi, nah itu biasanya dengan istilah bako dalam fana itu paling tinggi. Saya selalu bahasakan dia pingsan dalam kesadarannya. Dia pingsan tapi sadar. Jadi dia akunya sirna tapi sadar. Itu yang susah. Makanya level 4 itu yang paling susah. Dia bersama Tuhan tapi masih lihat kehambaannya, itu yang susah. Kebanyakan itu kayak halaj. Dia fana dan dia hanya lihat Tuhan, dia tidak lihat dirinya. Karena dia tidak melihat dirinya sehingga keluar kata-kata analha. Kenapa? Karena dia tidak melihat kehambaan dirinya. Karena dia cuma pingsan. Tapi kalau dia sadar dalam kepingsanannya, nah dia masih lihat kehambaannya. Makanya ada pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata analha? Kenapa Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti Bayezid Bastami? Karena dia sampai ke puncak. Dia sadar dalam kepingsanannya. Dia pingsan tapi sadar. Dia fana tapi sadar, itu yang sulit. Sehingga dia menjaga kehambaannya. Karena dia menjaga kehambaannya, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu. Karena dia tetap menjaga. Iya, Abdullah. Ya Allah. Tapi dia fana, itu yang susah. Itu yang susah. Kebanyakan orang fana itu fana. Dia hanya lihat Tuhan. Nah, makanya yang keluar itu analhat. Nah, kalau dia pingsan, dia sadar, nah itu yang susah. Jadi dia fana, tapi dia lihat kehambaan dirinya, itu yang posisi yang tinggi. Ini yang tidak bisa dijawab waktu Rumi ketemu Syams kan. Rasulullah tinggi mana makomnya? Rasulullah dengan Bayezid Bastami. Kata Rumi, ya pasti Rasulullah. Kalau begitu kenapa Rasulullah tidak pernah mengucapkan anal haq atau subhani ma masya'an itu? Jawab waktu itu. Itu waktu itu. Nah, itu betul kayak gitu. Itu yang paling puncak. Jadi dia pingsan dalam kesadaran. Bisa nggak dikatakan si insan kamil ini dia sudah bisa segalanya, tapi dia tetap hamba yang rendah hati atau Iya, seperti orang biasa-biasa gitu. betul. Padahal sebenarnya dia bisa segalanya kan gitu. Iya. Itu Makanya yang susah kan. itu yang susah. Ini kalau yang sudah punya power ini main-main semuanya gitu. Menuhan banget gitu kan. Tapi dia punya kekuasaan, tapi dia biasa-biasa aja gitu. Nah, itu yang susah. Jadi satu kakinya di bumi, satu kakinya di langit. Gitu. Maka, ya betul. Nah, cuma bukan itu pembahasannya. Pembahasannya adalah kesadaran dalam fana. Itu yang pembahasannya kesadaran dalam fana.
Bahwa sifat-sifat bertajalli iya. Cuma yang kita bahas itu kesadarannya. Kayak gitu, kesadarannya. Sedikit lagi Ustadz, Iya. bisa nggak dikatakan kalau minjam eh, pembagian perjalanannya Mula Sadra, nah Abdullah itu yang seperempat, yang dia sudah dari makhluk menuju makhluk bersama Al-Haq. Tapi dia dia dilihat orangnya hamba Iya. sebenarnya, tapi batinnya Di langit. di langit ya. Kalau yang Safar 2 kan dia Ya, hanya Tuhan. hanya Tuhan. Dari Ya. Tuhan menuju Tuhan. Makom kerasulan. Ya. Nah, apa yang dikatakan para urafa tentang wahdatul wujud dan keterjangkauannya dengan seluruh makhluk sebagaimana dipaparkan oleh Nasafi tampak dari ayat, ketahuilah bahwa mereka berada dalam keraguan tentang perjumpaan dengan Tuhan mereka, ketahuilah bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Ini dalam surah Fussilat ayat 54. Jadi Nasafi menjelaskan tentang wahdatul wujud ini dengan menggunakan ayat al-ihatah, keterliputan atau keterjangkauan Tuhan dengan meliputi segala sesuatu, dan itu sudah pernah kita bahas di pembahasan asma ya, di awal-awal kita membahas usul hikam. Salah satu asma Tuhan al-ihatah, innallaha kulli syai'in muhit, semuanya Allah meliputi segala sesuatu. Wa qala bikulli syai'in ilma, dan Tuhan meliputi segala sesuatu dengan ilmu. Nah, kenapa ini menarik? Sebenarnya dalam Al-Quran, keberliputan itu selalu dikaitkan dengan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah kehadiran. Jadi yang tahu itu yang hadir, yang tidak tahu yang tidak hadir. Nah, karena kita hadir di sini, ya saya melihat semua apa yang ada dalam ruangan ini. Yang di luar, dia tidak tahu, karena dia tidak hadir di dalam. Sehingga kalaupun tahu, saya keluar kemudian menjelaskannya. Di dalam ada ini, ada kitab, ada ini, dan seterusnya. Makanya itu dia tahu, tapi melalui bahasa. Tapi yang di sini, karena dia hadir, dia tahu secara persis apa yang ada di ruangan ini. Makanya Quran selalu mendekatkan keberliputan Tuhan itu dengan ilmu untuk menjelaskan bahwa bukti bahwa Tuhan meliputi segala sesuatu itu dengan ilmunya, yakni kehadiran. Kehadiran. Makanya itu menarik, Quran itu selalu mendekatkan kata al-ihata, meliputi itu dengan ilmu. Waqad bi ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Tuhan meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Nah, kalau kita belajar Ibn Arabi, kita mengerti, oh maksudnya seperti ini ya. Kenapa Quran selalu mendekatkan al-ihata, meliputi itu dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah kehadiran. Yang tahu yang hadir. Yang tidak tahu, ya tidak hadir. Nah, karena Tuhan mengetahui segala sesuatu, sekaligus bukti bahwa dia meliputi. Dan bukti bahwa dia meliputi, ya dia hadir, sehingga dia tahu segala sesuatu. Dan Quran membahasakan itu kan, ilmu Tuhan itu untuk menjelaskan secara detail, dan Tuhan tahu kapan daun itu terpisah dari dahannya hingga jatuh ke tanah. Nah, itu kalau kita ambil scan movie ya, dari saat dia terpisah, itu kan detail banget ya. Ya, sampai jatuh ke tanah. Itu kan detail banget. Jadi Quran itu sangat detail menjelaskan tentang ilmu Tuhan. Betapa terperincinya ilmu Tuhan itu membahasakannya seperti itu. Nah, cuma kita tidak pernah kontemplasi dengan ayat ini sehingga kita seperti biasa. Tapi itu kalau sekarang ada scan film yang luar biasa. Film aja mungkin terbatas ya, tidak pernah ambil persekian 0,0, ini pasti ada jarak gitu. Nah, ini Quran membahasakan itu, dan Tuhan tahu kapan daun itu terpisah dari dahannya dan sampai jatuh ke tanah.
Nah, manusia bagi al-haq seperti pupil bagi mata. Dalam istilah para filosof, ketiadaan berlawanan dengan wujud, yaitu non-eksistensi. Tapi dalam istilah kaum urafa, ketiadaan menunjuk kepada al-a'yan as-sabita. Oke. Bisa ke segitiga. Nah, ini a'yan. 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 Nah, jadi interpretasi ketiadaan dalam tradisi sufi itu biasanya dilekatkan ke a'yan as-sabita untuk menjelaskan bahwa kalau di bawah ini dia sudah memakai pakaian bentuk sesuai dengan tingkatannya. Kalau malaikat dia pakai bentuk malaikat, kan? Kalau manusia ada semuanya, ada ruhnya, nafasnya, ada tubuhnya. Jadi sudah ada bentuk. Kalau di sini dia belum ada bentuk. Nah, karena belum ada bentuk, para sufi biasanya menyebut entitas di sini sebagai ketiadaan. Jadi Tuhan menciptakan dari ketiadaan, maksudnya ciptaan itu dari a'yan as-sabita. Nah, kalau kita baca Rumi, ketiadaan itu juga refer ke sini. Kalau biasanya Tuhan menciptakan dari ketiadaan, itu juga ada istilah Rumi, ada syair-syairnya Rumi, itu juga merujuk ke sini. Jadi ini membuktikan bahwa para sufi itu mewariskan istilah. Jadi ketiadaan itu salah satu maknanya adalah di sini. Jadi kalau para filosof ketiadaan ya tidak ada. Nah, para sufi ketiadaan itu maksudnya di Unmanifested gitu ya. Iya, Belum tajali. tajali tapi dia Iya, ya. masih dalam Ya. ilmu Tuhan, singgasana Tuhan. Yaitu hakikat tetap dalam ilmu Allah. Insya Allah setelah fase Adamiyah, kita masuk di fase Syithia, di kalimatin nafasiyah. Nah, kita akan ketemu a'yan as-sabita secara detail, pembahasan a'yan as-sabita. Nah, pada a'yan sabita yang bening seperti cermin itu, tampaklah pantulan al-haq, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis, kuntu kanzan makhfiyah. Wahbab Tuhan murah, fakalatul halikairat. Aku adalah perbedaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal, bahwa penciptaan berasal dari a'yan as-sabita, maksudnya turun dari alamnya. Bahwa apapun yang ada di alam ruh, alam barzah, alam dunia, itu semuanya ada di sebelumnya di a'yan as-sabita. Fixed entities, entitas permanen. Nah, ya. Manusia adalah mata, alat melihat bagi pantulan itu. Dan pada mata inilah cahaya penglihatan yang adalah al-haq sendiri tampak. Maka wahai manusia, engkaulah mata bagi pantulan itu. Al-haq adalah cahaya penglihatan. Melalui mata inilah al-haq melihat dirinya. Yakni kalau masih ingat pembahasan yang di atas ya, kalau scroll di atas itu ada kalimat bahwa kaunal jami itu tidak lebih seperti pupil mata. Maksudnya yang dengan itulah Tuhan melihat segala realitas itu dan termasuk melihat dirinya. Jadi ia melihat dirinya melalui dirimu, yakni Allah menyaksikan dirinya melalui manusia dan menjadi saksi atas dirinya melalui wujud manusia. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa Tuhan dengan seluruh kesempurnaan dalam dirinya, manifestasi yang paling bisa menjelma itu adalah pada insan kamil. Kalau yang lain-lain kan terbatas. Kalau di dunia saja, di barzah saja, di akal saja. Tapi manusia karena ada di dunia juga, di barzah juga, di roh juga, di a'yan sabita juga, di asma juga, sehingga ketika lihat manusia, itu seperti Tuhan melihat seluruh kesempurnaan dirinya. Kayak gitu.
Makanya Tuhan melihat dirinya melalui manusia dalam makna itu. Kok kenapa tidak yang lain? Karena yang lain itu terbatas. Kalau dunia ya dunia, kalau barza ya barza, kalau ruh ya ruh. Malaikat cuma ruh. Dia tidak di barza, tidak di dunia. Yang benda cuma di dunia dan di dimensi barza. Jin itu dunia barza, tidak punya akal. Jadi masing-masing ada batasan. Hanya satu wujud yang hadir dalam segala entitas ini, yaitu kaunal jami insan kami. Itulah sebabnya ada malaikat disuruh tunduk pada Adam. Ada Nah, itu maksudnya di situ ya. di situ. Karena Adam jadi image of God dari totalitas itu. Dia hadir pada semua ciptaan. Dia hadir dalam seluruh tingkatan. Jadi ketika Tuhan lihat Adam, dia lihat dirinya. Maksudnya apa? Dia lihat dirinya ada sebuah kesempurnaan dan tingkat. Karena ciptaan yang lain itu punya batasan-batasan. Ya. Udah mulai tergambar ya teman-teman ya. Jadi ternyata ketika kita membahas hikmah Adamiyah ini untuk mengerti Adam adalah cermin dari totalitas dari manifestasi Tuhan di semua derajat gitu. Makanya di awal itu kita betul-betul ditegaskan ada Adam historis, ada Adam Nabi, tapi ada Adam insan kamil. Nah, Adam insan kamil yang dimaksud itu ini. Ini kan membuat kita jadi mengerti kenapa waktu di Al-Quran dikatakan para malaikat wa iskola rabbuka lil malaikat ini jaliur di fil ardi khalifah kan. Ingatlah ketika Allah berfirman pada para malaikat, aku hendak menurunkan khalifah di bumi kan, berarti kan dia turun. Ada skenario terus para malaikat disuruh tunduk pada Adam. Nah, ada yang tidak mau tunduk, iblis ini ya, setan ini kan, karena dia tidak bisa melihat totalitas dari Adam. Ya. Oke. Yang itu dia tidak bisa saksikan. Falihaza sumia insan. Karena itulah kaunal jami disebut dengan manusia. Maka manusia disebut insan dari akar kata uns. Ini menarik. Jadi kenapa sumia insanan? Kenapa manusia disebut insan sebagai insan? Karena asal katanya adalah uns. Uns itu bisa makna kedekatan, bisa juga makna keakraban. Karena seluruh nama-nama dan sifat ilahi menjadi akrab dengannya. Makanya manusia disebut insan karena uns, yakni keakraban atau kedekatan. Jadi nama-nama sifat ilahi menjadi akrab padanya, berkumpul padanya, dan ia akrab dengan semua itu. Maksudnya dia dekat dengan semua itu. Nah, jika diambil dari kata nisyan, ini memang ada dua. Kadang akar katanya dari uns, yakni kedekatan. Kadang akar katanya nisyan, yakni lupa. Jadi kata insan itu kadang ada dua ya. Insan, jadi insan itu ada kadang uns, kadang nisyan. Kalau ini dekat, ini lupa. Ini akar kata. Yang ini. Nah, cuma dalam istilah sufi, lupanya itu beda. Oh ya. Dia lupa semuanya kecuali Tuhan. Gitu. Ya, itu. Seru dong kalau lu Ustadz bisa dibedakan nggak? Ini kan di Al-Quran juga ada istilah basyar sama anas dengan insan ini. Nah, kalau basyar tubuh fisik. Tubuh fisik ya? Ya, ini fisik. Anas psikis. Ya, dia meliputi semua. Oke. Lebih ke dimensi batinnya. Kalau anas? Anas semua. Dari kata uns juga sih. Insan. Oke. Jamak dari insan. Kalau basyar, tubuh fisik. Nah, makanya, kadang nisyan lupa juga benar, sebab lupa adalah
berpaling dari sesuatu setelah sebelumnya memperhatikan karena sibuk dengan selainnya. Maksudnya lupa itu dia lupa semuanya kecuali Tuhan. Itu akar katanya. Karena sifatnya yang setiap saat berada dalam urusan baru. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi ini salah satu ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman untuk menjelaskan bahwa sebenarnya tajalli Tuhan itu tidak pernah berhenti. Jadi kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Tuhan, kalau terjemahan Qurannya mencipta ya, tapi kalau dalam istilah sufi, setiap saat Tuhan bertajalli. Setiap momen tajalli Tuhan. Nah, dengan tajalli Tuhan inilah itu bisa mengubah kesadaran manusia setiap saat. Jadi makanya ada doa ya muqallibal qulubi wal absar, wahai yang membolak-balikan hati. Maksudnya kita terombang-ambing oleh tajalli Tuhan. Kadang jamal kayak gitu. Nah, dengan keterombang-ambing itulah kita juga kesadaran kita, keadaan kita ke situ. Kadang kesadaran kita ke jamal, kadang ke jalal gitu. Jadi yang membolak-balikan hati itu bukan kebaik ke buruk, buruk ke baik ya. Karena Tuhan tidak punya keburukan. Karena itu Tuhan tidak mungkin memberikan keburukan kepada manusia. Makanya kalau dalam tafsir sufi, membolak-balikan hati itu maksudnya Tuhan senantiasa bertajalli kepada manusia. Nah, karena tajallinya setiap saat berbeda-beda, nah perbedaan itulah membuat kita kesadaran kita juga bisa berubah-berubah. Jadi kita berubah-ubah dari tajalli A ke B, ke C, dan seterusnya. Jadi kita berpindah dari satu manifestasi ke manifestasi yang lain. Jadi tidak pernah berada dalam satu keadaan saja. Jadi kita sebenarnya tidak pernah berada dalam satu kondisi yang sama yang tetap. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu kebanyakan merugi karena kesadarannya sebelum dan setelahnya sama. Harusnya ada perubahan yang dia rasakan dengan zauknya. Kesadaran A berpindah ke kesadaran B, semuanya kesadarannya adalah ilahi. Tapi karena kita tidak pernah bersama dengan wal asr, makanya Quran menyebut sesungguhnya dia merugi. Karena kesadaran kita itu kesadaran yang sangat jarang terkonek dengan tajalli, yang membuat kesadaran kita senantiasa ilahi. Gitu. Kadang ego kita masuk, nafsania kita masuk, syahwat kita masuk, itu yang menjadi tirai sehingga kesadaran ilahiyah kita tidak sadari dengan baik. Makanya Quran bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi. Maksudnya kebanyakan manusia tidak bersama dia. Tidak bersama dia. Nah, kalau kita bersama dia, kesadaran kita, tajalli kita akan senantiasa berubah-berubah. Kayak gitu. Karena kita adalah wadah untuk menerima tajalli ilahi. Sehingga tidak pernah berada dalam satu keadaan saja. Sifat inilah yang menunjukkan kesempurnaan kemanusiaannya. Sebagai manifestasi semua nama-nama ilahi. Jadi karena nama ilahi tak terbatas, maka sebenarnya keadaan kita terombang-ambing tadi dari satu nama ke nama yang lain, dari satu tajalli ke tajalli yang lain. Seandainya wujud manusia tidak bersifat menyeluruh, ia tetap dalam satu keadaan. Nah, seperti kalau bahasa malaikat dalam Al-Quran, wa inna lahu maqamun ma'lum, wa ma lana illa lahu maqamun ma'lum. Kami ini makomnya tetap di sini. Jadi malaikat itu tidak bisa naik ke atas, tidak bisa ke bawah. Dia di situ saja. Karena dia cuma ruh. Karena tidak punya tubuh. Makanya dia cuma akal tanpa syahwat karena tidak punya tubuh ya. Nah, manusia karena dia dibekali dengan syahwat, makanya dia harus gigih untuk melawannya sehingga melampaui dimensi basyarnya. Sehingga menjadi ilahi. Tetapi karena keadaannya terus berubah, maka nisyan juga tepat baginya. Nah, fa'innahu bihi nazaral haq ila khalqihi farahimahum. Ada pertanyaan? Mau langsung terus atau gimana ibu-ibu? Terus? Oh, Ya. nanya dulu ya, ya. Soalnya biar jangan sambul lewat. Ya, tadi kan terombang-ambing itu kan berbeda dengan kita ya. Terombang-ambingnya
terombang-ambing yang moodnya ke sana sini. Nah kalau ini terombang-ambingnya pada tajalli Tuhan Tajalli gitu Tuhan. ya. Bukannya kalau moodnya ke sana dan sini juga tajalli Tuhan gitu, maksudku ya, ya emosional juga satu Betul, tajalli yang baru lagi gitu. betul. Asal kita sadari kan sebenarnya dia juga tajalli Tuhan. Nah, cuma dia tercampur dengan dimensi nafsaniyah kita, tercampur dengan ego kita, tercampur dengan keakuan kita. Kita belum menjadi benar-benar wadah. Kata Rumi, eh, manusia yang sejati itulah seperti kapas di tengah padang saharai dengan angin yang sangat kencang. Dia kadang ke atas, kadang ke bawah. Dia di bawah kayak gitu, kayak gitu. Iya, gitu kan, gitu. Nah, saya karena ada egonya, saya melawan. Nggak mau saya ke atas, kayak gitu. Jadi betul itu dimensi tajalli juga, cuma dia dibatasi dengan ininya, dimensi nafsaniyahnya, kayak gitu. Makanya dia terbatas. Hmm? Apa yang kita pelajari sekarang Dengan dengan yang sebelum-sebelumnya dan juga dengan berbagai tradisi. dan ustadz. Ya, masa gini, hampir semua itu memberikan pengetahuan yang mirip. Ya, misalnya kalau di sini tadi kan bagaimana kita lupa dan hanya ingat Tuhan. Nanti kali yang lain kita itu perlu menghilangkan kemelekatan untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Kemelekatan jabatan, kemelekatan harta dan lain-lain untuk menjadi zero dan untuk dekat dengan Tuhan. Nanti kali yang lain itu juga yang mengatakan misalnya ya intinya adalah jangan menuhankan harta atau menuhankan yang lain. Jadi hanya Tuhanlah. Nah, dalam berbagai versi itu sebenarnya kan mengajarkan bahwa ya the oneness. Betul. Ya. Nah karena itu ini yang kita pelajari sekarang ini kan ya mirip-mirip seperti itu gitu kan. Ya, ya. Ya, ini cek dan dicek. Ya, betul sekali. Yang beda apa? Level kesadaran. Ya. Makanya satu kalimat itu bisa sama, tapi asal kesadarannya berbeda. Iya, level kesadarannya berbeda. Jadi satu kalimat, semua membahasakan itu, misalnya berusahalah untuk kosong. Nah, ini kata-kata ini keluar dari kesadaran mana? Bisa kesadaran psikis, bisa kesadaran mistik, bisa kesadaran spiritual yang lain. Kan? Jadi sumbernya yang penting. Sama dengan kalau ada hadis Nabi, kembalilah ke hatimu. Wafda binafsik. Jadi kembali ke hatimu. Kembali ke hati, cuma kita harus lihai, ini hati ini dari mana asalnya. Karena bisa dari khayal, bisa dari syahwat, bisa dari nafsaniyah, bisa dari syaitaniyah, bisa dari ilahi. Gitu. Kayak gitu. Jadi betul sekali, kalimatnya sama, sumber kesadaran yang berbeda. Gimana Bu? Cukup dulu atau lanjut? Yang dulu boleh tanggapannya. Apa yang
Bismillahirrahmanirrahim. Karena di awal Ustadznya udah bilang denger aja dulu. Iya kan? Terus karena ini bukan sesuatu yang bisa dinalar, perlu kasyaf gitu ya. Jadi saya berusaha untuk tidak memahami. Jadi mendengar dulu gitu. Tapi ada ada bisik. Ke download ya. Ke download terus kan sekarang masih processing dong. Jadi jangan berharap. Kita disclaimer dulu Pak Ustadz gitu ya Bu ya. Nah, tadi ada bisik-bisik nih dari tetangga. Gimana kita jadi kapas di tengah gurun pasir? Itu teorinya ya, tapi prakteknya gimana gitu kan. Jadi terinspirasi dari Bunda ini begini, ini dengan situasi dan disclaimer saya belum paham apa-apa tentang ini. Pak Ustadznya udah ketawain aku. Tapi Bang, begini aja. Saya lagi latihan gini Bang. Aku akhirnya maksudnya pada satu titik aku latihan hidup sehari aja deh. Gini, karena aku pernah melihat seorang guru Subuh Sumadewijoyo. Pas aku ziarah, beliau hidup cuma 1 hari. Hari tanggal 21 lahir, tanggal 22 meninggal. Di bulan yang sama, tahunnya beda. Rasulullah lahir dan meninggal di hari yang sama. Hari Senin juga, tanggalnya juga. Coba dicek lagi deh. Berarti gak ada waktu tuh. Di posisi itu yang paling tinggi makomnya ceritanya tadi kan. Muhammadiyah di ujung nanti khusus. Nah, udah kita latihan mulai dari hidup sehari aja. Jadi begitu bangun, alhamdulillahillazi ahyana, ya kan? Ba'da amantana wa ilahi nusur. Gitu tuh, langsung start nih. Hidup lagi nih gue, ya kan? Ngapain nih hari ini gitu ya. Gitu. Nah, terus saya tambahin lagi latihannya. Ini kan Ibu minta prakteknya ya. Coba bener nggak nanti coba dikasih feedback. Iya nggak usah feedback. Gua ya guru aja ya. Terus latihan 1 hari aja deh dari bangun gitu. Masih merem tapi udah hidup lagi nih gue nih. Sampai nanti bismika Allahumma ya bismika mati lagi masuk ke kayak Dracula tuh masuk lagi ke box itu kan gitu ya. Alhamdulillah udah selesai hari ini gitu. Jadi nggak terlalu beban Bang. Nah tambah lagi terus porsinya tambah lagi. Kan kadang-kadang kita ada takut menghadapi sesuatu pekerjaan atau apa yang challenging gitu. Menurut kita kapasitas kita belum sampai situ tuh. Tapi diharapkan misalnya bicara atau memberi pendapat. Duh gimana ya terus kemerungsung kan. Nah itu saya tambahin latihan dengan kenapa kemerungsung? Gimana kita latihan aja. Gimana kan kita udah belajar nih jalan menuju aku. Wah udah 2 tahun kan sama Bang Dame. Masa masih khawatir gitu ya. Saya latihan Bu, Pak untuk merasa Allah mengawasi. Ada di dalam diri kita kan. Ya kan kita udah sering membahas itu. Lalu karena kita baru bangun hidup lagi itu, hari ini dipanggil kemana? Panggilan kemana? Jadi ternyata yang membuat saya nyaman dan tenang itu adalah Allah yang mau hadir ke situ. Jadi udah nggak khawatir lagi. Terus nyiapin nggak? Nyiapin diri nggak? Belajar nggak? Belajar. Doa nggak untuk lancar? Minta didoain nggak? Misalnya kayak hari ini itu agak berat sebenarnya. Aku pas Bang Dame WhatsApp, Bang doain dong gitu. Ya tetap doa dan tetap mempersiapkan diri. Karena ternyata sebagai muslim itu kita menyadari tugas kita itu belajar. Wajib loh. Belajar itu wajib ternyata. Tapi kita nggak pernah merasa nggak bersalah kalau nggak belajar. Tapi kalau nggak sholat kita rasanya dikejar. Mimpinya langsung dikejar-kejar monster. Dulu gitu ya. Kayak dikejar-kejar monster gitu. Kalau
lupa sholat atau zaman kita remaja gitu. Ternyata belajar itu wajib. Jadi kita nikmatin aja belajarnya. Terus kemudian, oh Allah yang suruh. Emang dia perlu denger gue. Kadang-kadang gitu Bang. Ini orang kapasitasnya di atas kita semua. Nah kalau Allah bilang perlu, ya siapin diri aja. Udah gitu nanti keluarnya apa? Terserah gitu. Nah itu membantu untuk mengurangi kekhawatiran, rasa gak pede gitu. Dan menariknya begitu kita sadarin itu, ini latihan loh. Bukan berarti aku belum paham apapun itu makom-makom itu. Latihan, terus ternyata latihan sadar Bu, benar. Ternyata itu mempengaruhi cara kita bicara. Karena kita sadar lagi terawasi nih. Atau bersama dia, cara kita menoleh, cara kita tersenyum, cara kita membawakan diri kita. Itu ternyata otomatis. Ya udah setiap hari gitu aja latihan. Nanti nextnya mau latihan lagi dari azan ke azan. Habis dari azan ke azan, kan azan itu kan terus-terusan kan. Nah di situ tuh yang waktu udah nggak ada waktu lagi. Menurut ini aku yang ala-ala gitu ya, 2-3 tahun belajar sama Bang Name, kira-kira rencananya begitu dalam latihan dan praktik kesadaran gitu ya Bu. Saya kira itu mohon feedback, kecuali you nggak usah feedback. Makasih. Tanggapi dulu. Ya, ya pada akhirnya semua kita harus bisa keluar dari itu semua ya, bagaimanapun caranya. Maksudnya untuk bisa seperti itu sebenarnya banyak metode. Dan setiap orang itu memang semestinya harus menemukan jalannya sendiri. Kayak gitu. Karena setiap orang itu Tuhan berikan jalannya untuk dirinya. Yang pada akhirnya manusia bisa membebaskan dirinya dari segala yang kalau kita bahas tadi kekhawatiran, kegelisahan, dan seterusnya. Dan memang tidak mudah sih, seperti yang dikatakan. Itu pasti kita sendiri ketika masuk dalam kenyataan, di situ kita tahu, oh saya ternyata sabarnya segini, saya ternyata tabahnya segini, hasutnya segini, riaknya segini, itu kita pasti akan tahu sendiri. Makanya setiap orang itu harus menemukan jalannya, jalannya untuk bisa membebaskan dirinya dari segala itu. Dan kalau saya sih ada banyak jalan. Tadi Mbak jalannya seperti itu. Nanti insya Allah berjalan beda lagi. Dan beda lagi. Nanti seperti yang kita lihat dalam, kalau kita merenungi perjalanan kita pasti melihat, oh dulu saya begini, caranya begini. Oh sekarang begini. Misalnya saya sekarang pilih jalan Darwish. Ya karena itu bagi saya lebih aman untuk membebaskan diri dari segala ya. Karena ya itu juga pengaruh dari menerjemahkan Masnawi, sehingga ya jalannya jalan Darwish. Nah tetapi setiap orang itu harus menemukan jalannya, karena pada intinya adalah bagaimana kita bisa bebas dari seluruh perangkap-perangkap yang sebenarnya ini palsu tapi kita anggap nyata. Yang kalau tadi ada lapisan-lapisan ini apa tadi ini? Layar. Nah, kalau bahasa Ibn Arabi, khayal-khayal. Semua ini khayal. Mimpi dalam mimpi. Khayal dalam khayal. Cuma masalahnya, khayal ini kita anggap nyata, itu problem. Banget. Banget. Nah, itu kita anggap nyata. Itu problem. Nah, selama kita tidak membedakan khayal dan hakikat, kita terombang-ambing di situ. Iya. Ya, kalau saya punya banyak belajar dari ceritanya Mbak Hyang tadi itu adalah kan Mbak Hyang juga belajar subut ya dari Pak Subut yang sampai mendunia juga itu di luar negeri malah banyak
pelaku-lakunya bukan agama tapi langsung memperhatikan hakikat diri gitu. Pak Subut dan Mbak Hyang belajar itu dan kita ketemu di Diktapunya di tasawuf. Makanya senang juga ikut belajar khusus seperti ini karena kan di umum biasanya nggak ada pembelajaran seperti ini gitu. Nah, yang dapat saya inspirasi yang saya dapat dari Hyang tadi adalah saya hidup untuk sehari gitu. Itu dulu latihannya gitu. Ya. Beberapa hari ini saya cerita sama istri. Saya banyak belajar dari istri ketika saya kalau di sholat itu kan berlatih pelan. Bahkan kalau tadi udah dikasih clue tadi, begitu kita ngomong Sami Allahu liman hamidah, ini Allah yang nyuruh pakai mulut kita, Allah mendengar orang yang memuji. Allah mendengar, jadi Allah nyuruh, Allah mendengar orang yang memujinya itu ternyata fana kan, ya kan? Itu kan indah banget kan. Jadi begitu sholat itu kan pelan-pelan nanti kan, kalau kata Siti Jenar kan, yang sholat itu pun sebetulnya kan Ya. dia yang sholat kan gitu. Sementara kita terbiasa ya bermasalah dengan sholat tadi, merasa bersalah, terus itu kan. Sekarang praktek sholat setelah belajar seperti ini, nah yang sholat itu juga ternyata dia yang suruh ngomong. Terus latihannya lagi, menjalani hari-hari, jalan, nyuci piring, bekerja, ini pelan-pelan mulai disadari bahwa memang kamu yang melempar. Kamu apa tadi kata-kata bukan kamu yang melempar. Ketika kamu melempar, coba kalimatnya begitu ya. Bukan kamu ketika kamu. Bukan kamu Ketika kamu melempar gitu. Iya nggak? Itu kan kalau kita pindahin, bukan kamu berjalan ketika kamu berjalan. Bukan kamu yang hidup ketika kamu bernapas. Tapi, iya nggak? Nah, jadi cuman kan kita masih sering jadi sidame nih, atau wah ada tantangan nih mau presentasi. Nah, akhirnya untuk cari titik tengahnya tadi diskusi di depan sama Ustadz Jabir, ya jalan saya Darwis gitu. Saya bilang sebelumnya juga waktu di Rumah Salam, Ustadz kayaknya jalan Darwis ini butuh keberanian juga di jalan Darwis ini. Saya kebayang masih mau tiba-tiba ngomong, saya jalan Darwis saja gitu. No planning, no ini, nggak ada target, nggak ada resolusi. Nah, gimana kan? Sementara berbisnis, nah itu yang sering apa bukus itu. Ini gimana nih bolak-balik kita ke dualitas, jadi hamba, tauhid lagi gitu. Jadi apa memang kadang kalau kita ngerti itu memang sehari aja udah hebat tuh kita sadar dia yang hidup. Ya. Oke, coba. Ya, ya boleh lah ya. Saya nggak ngerti apa yang disampaikan. Kita dengar aja dulu gitu kan Bu ya. Dan tidak berupaya mengerti karena ya udah ikhlas aja hadir gitu kan. Ya. Manifestnya dengan hadir ini. Ya. Nah, tapi menurutku ini semua pun kalau kita nggak berlatih dan mempersiapkan diri pun Allah tentu akan berkehendak ya terhadap kita semua ada di sini. Nah, ada yang menarik kalau Bang Dame bilang sebut tadi, jadi di dalam subut itu latihannya namanya latihan kejiwaan, itu sebenarnya latihan receiving. Latihan untuk merasakan kebesaran Tuhan. So memang nggak ada bahasa, ada suara tadi tidak ada bahasa, dan ada gerak. Dan kita merasakan gerak itu kita diarah kemana, berarah kemana. Nah, itu melatih diri kita menjadi ya otomatis saja gitu. Contoh
mudahnya begini, misalnya seseorang misalnya dia aktif di profesi kognitif gitu ya, yang analitis, pemikiran dan sebagainya, semacam itu. Kalau dia melatih merasakan hakikat dirinya itu, lama-kelamaan ini banyak terjadi di komunitas Subud, dia akan shifting dengan sendirinya, kemudian tiba-tiba dia jadi chef atau melukis gitu. Bambang, iya, atau piano, musik atau apa. Ada yang dan shifting, converting religion juga lebih banyak ke Buddhis kemudian Islam. Tapi ke Buddhis dulu, karena kan ini 80 negara tersebarnya. Nah, rasa diri itu yang dilatih. Dan menurut saya, dengan saya punya basic itu, ketemu ini jadi ada penjelasannya. Kalau di Subud nggak ada diskusi, nggak ada penjelasan, so dilatih aja receiving gitu. Dilatih receiving. Ini menutrisi kitab ini, Pak Ustadz. Nah, rasa diri, ya artinya begitu. Jadi misal bisa seseorang itu masak, misalnya, ya dia tahu aja harus bumbu apa, nggak pakai resep. Nah itu yang Subudian asli itu modelnya begitu, dan udah interfaith, Kalau hadir di kongresnya, you will be surprised. Itu mendunia, dan tokohnya orang Indonesia. Tokoh yang itu ya, saya juga kaget waktu pertama ada orang Indonesia. Tokohnya ya namanya Pak Subuh Sumahadewi Julio. Tapi ya mereka tenang aja, nggak mempromosikan diri kan. Karena percaya kalau udah waktunya dia akan datang, akan mencari. Kira-kira begitu, dan saya kira jadi komplit nih kalau kita dapat nutrisi ini, kemudian kalau enggak kan latihan doang juga, ini apa sih gitu ya. Terus memang nggak ada bahasa kan, Bang? Betul. Oh, Ustadz. Ya, jadi saya jadi oke. Oh itu namanya gitu loh. Nggak ada bahasa tapi ada suara. Dan ada gerak, tandanya hidup itu dia bergerak. Dan ada suara tapi nggak ada bahasa. Kira-kira begitu. Semoga tambah bingung. Ya, terima kasih. Jiwa bertumbuh 100 kali lipat dari diam. Dan diam. Jiwa bertumbuh 100 kali lipat dari diam. Bahasa rumus. Terima kasih ya Hyang ya atas paparannya, dan kita juga bersyukur ada Ustadz Jabir yang ya menurut saya terberkati. Menurut saya terberkati bisa berbagi kepada kita dari jalur Ibnu Arabi sama Jalaluddin Rumi. Kalau yang tadi ceritakan Hyang, Subud itu memang saya beberapa kali ketemu sahabat-sahabat di Subud, tirakatnya luar biasa, memang di umum tanpa aneh, tapi mereka jujur pada yang muncul dari dalam yang mereka sebut sebagai rasa diri ya. Sebenarnya mirip kayak Ki Ageng Suryo Mentaram dengan penelitian dirinya itu kan. Ya, dia meninggalkan semuanya gitu. Kita beruntung dengan murid-muridnya itu sistematikanya gitu. Jadi makanya bahasanya itu memang perlu kita ingat gitu kan. Karena begitu kita sebut Ayan Sabito, Asma, kita jadi ngeh gitu. Adam, oh berarti ini maksudnya Tuhan sebagai instan kamil. Besok Nabi Sid, oh itu maksudnya apa? Oh Nabi Musa, Sulaiman gitu. Jadi kita jadi paham, oh ketika Tuhan hadir bertajali sebagai sosok manusia yang dinamakan Sulaiman di Al-Quran, sedang menampilkan tajali-tajali dari asmanya dalam karakter khas ini gitu. Itu kan indah. Nah, Rumi juga tidak banyak sistematika ya Ustadz ya? Tidak ya? Sama sekali tidak. Nah itu. Dia hambur gitu saja. Bung. Lemparin aja semua keluar. Bebas orang memaknainya gitu.
Iya, 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 iya. Saya kira ini dulu ya, Ustadz ya. Ya. Atau ada tambahan sedikit? Benar. Cukup ya. Sahabat-sahabat yang di Zoom tidak terasa sudah hampir setengah 10 karena kita di sini juga mau makan dari tadi. Ya, enggak ya. Oh ya, terima kasih atas Nggak ada pertanyaan dari Zoom? dari Zoom ada pertanyaan? Belum ada ya. Sambil ngantuk dasteran kan di sana kalau itu. Alhamdulillah Bang Sahabat Damai. Pak Adi ada? Terima kasih Pak Adi. Menyimak, Oh, Alhamdulillah. terima kasih Pak Adi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendengarkan paparan ini bisa dibuka link di Rumah Cinta Sahaja dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Makasih Ustadz Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.